Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari perhitungan Excel untuk membuat suatu RAB, rekap upah, dan bahan. Kita bahas satu dulu ya, yaitu kita bahas mengenai Excel RAB dulu. Untuk membuat perhitungan Excel RAB, kita buat dulu tabel seperti ini. Bisa diikuti saja, ada kolom nomor, urutan pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, nanti ada harga upah berapa, bahan berapa, kemudian jumlah harga, yaitu untuk upah berarti volume dikali harga satuan upah, untuk bahan berarti volume dikali harga satuan bahan, kemudian ini ditotalkan nanti upah dan bahannya berapa. Kemudian di kolom nomor ini kita isi dengan, ini opsional ya, yang ini tuh opsional, boleh ada boleh tidak, ini sebagai mempermudah saja nanti untuk perkalian. Kemudian di kolom nomor ini kita isi misalkan sub pekerjaan A, yaitu pekerjaan persiapan. Di urutan pekerjaannya ditulis pekerjaan persiapan, kemudian setelah kode pekerjaannya kita tulis kode sub pekerjaannya, karena ini A berarti ini A1, 2 dan seterusnya ya. Itu. Kemudian ini juga disesuaikan dengan volume yang kita kerjakan. Pekerjaan apa aja yang ada di pekerjaan persiapan ini. Sub pekerjaan apa saja yang terdapat di pekerjaan persiapan kita tulis di sini. Ya. Kemudian volume ini didapat dari perhitungan volume sebelumnya. Kalau dibuat satu Excel seperti ini, tinggal di-link-kan saja, contohnya seperti ini, sama dengan kita buka sheet volume, misalkan ini pembersihan lapangan yang ini ya, klik enter, seperti itu, satuannya tinggal digeserkan ke samping, ya. Yang lain juga sama, misalkan untuk papan nama proyek, berarti di sini sama dengan buka sheet volume, cari yang papan nama proyek yang ini ya, enter, kemudian diseret ke samping. Nah, itu untuk volume dan satuan. Untuk harga satuan, ini dari mana? Harga satuan ini diperoleh dari AHS. Misalkan untuk pembersihan lapangan yang upah, berarti sama dengan kita buka sheet AHS ya, berarti yang ini upah, totalnya ya, yang kita pindahkan adalah totalnya, enter. Ini bahannya nggak ada ya. Kemudian lanjut yang bople, sama dengan buka AHS nya, masukkan ini, enter, kemudian seret ke samping, terus saja seperti ini ya, pagar sementara. Nih buka AHS nya, enter, kemudian seret ke samping. Kemudian papan nama sama dengan buka sheet AHS, ini jumlahnya, kemudian seret ke samping, direksi kit sama dengan buka AHS, nih, enter, kemudian kesampingkan, terakhir bedeng buruh, buka AHS, cari yang bedeng buruh, enter. Seperti ini ya, gampang sekali, tinggal di-link-kan dari AHS. Harga satuan upah bahan udah, kita masuk ke sini. Jumlah harga yaitu volume dikali harga satuan, sama dengan volume dikali harga satuan upah. Karena ini upah ya. Kemudian tinggal diseret ke bawah. Dan ini juga sama, berarti kalau bahan volume dikali harga satuan bahan, sama dengan volume dikali harga satuan bahan, enter. Kemudian kita seret ke bawah. Nah, jumlah harga sudah, selanjutnya total harga. Total harga ini berarti upah ditambah bahan, sama dengan upah ditambah bahan, enter, diseret ke bawah. Setelah ini total biaya anggarannya kita auto sum saja per kolom. Seperti ini, enter. Begitu tinggal diseret ke samping.
Nah, seperti ini untuk perhitungan contoh pembuatan tabel RAB. Untuk setiap pekerjaan juga sama, intinya caranya seperti ini. Ya, saya ini hanya mencontohkan di satu pekerjaan saja, yaitu pekerjaan persiapan. Kita lanjut ke contoh untuk rekapitulasi ya. Kita yang rekapitulasi tenaga kerja atau upah dulu ya. Untuk mencari rekapitulasi total tenaga kerja ini, kita harus menyelesaikan dulu rekapitulasi sub kebutuhan tenaga kerja per sub pekerjaan. Ini contohnya sudah dijelaskan pada video sebelum-sebelumnya. Oke. Ketika kita sudah selesai membuat rekap per sub pekerjaan, barulah kita membuat rekap totalnya per pekerjaan. Seperti ini bisa dibuat tabelnya. Tabelnya simple, tinggal diikuti aja. Ada kolom nomor, jenis tenaga kerja, satuan, jumlah tenaga kerja, harga satuan, dan biaya upah atau biaya tenaga kerjanya. Jenis tenaga kerja ini kita ambil dari sini, pekerja, mandor, dan lain-lain kita ambil. Caranya dilingkan saja, sama dengan pekerja, enter, sama dengan mandor, enter. Ini yang pembersihan lapangan sudah. Lanjut ke bowplank. Berarti sama dengan pekerja ini jangan dimasukkan lagi, karena dia kan udah tadi dimasukkan. Berarti kita langsung ke tukang kayu, kepala tukang kayu, karena mandor juga udah. Enter. Kemudian sama dengan tukang kayu, enter. Nah, lanjut ke pagar. Pagar juga sama ya, sama yang atas, berarti kita lewat. Kemudian lanjut ke nih, papan nama proyek. Ada tukang batu, tukang kayu, tukang cat. Tukang batu belum ya. Enter. Tukang cat juga belum. Enter. Ini. Kemudian yang bawahnya sama, tukang kayu, batu tuh udah ada semua. Nah, setelah jenis tenaga kerjanya kita tulis semua, kita rinci dari sub pekerjaan 1 sampai akhir, rinci seperti ini. Kemudian satuannya untuk tenaga kerja semuanya orang ya, semuanya seperti ini. Oke. Nah, untuk jumlah tenaga kerja, misalkan ini pekerja ini kita jumlahkan dari yang pembersihan lapangan, kemudian pemasangan bowplank, sampai ke sub yang terakhir, kita jumlahkan semuanya sama dengan berarti yang ini ya yang dijumlahkan nih, kemudian ditambah di sini, ditambah, kemudian yang ini juga ditambah, terus saja sampai bawah, sampai nggak ada lagi pekerjanya. Nah, satu lagi. Oke, enter. Nah, seperti itu. Untuk mandor juga sama, berarti sama dengan yang ini ditambah ini bowplank, kemudian mandor yang di pagar, kemudian yang di papan nama, yang di direksi kit, kemudian yang di beda, enter. Nah, semuanya seperti itu ya, yang kepala tukang kayu sampai tukang cat seperti itu. Oke, nah setelah semua jumlah tenaga kerjanya kita dapat, kita masukkan harga satuan. Ya, berarti sama dengan pekerja, berarti harga satuannya yang ini. Enter. Mandor ini. Kemudian kepala tukang kayu. Kemudian tukang kayunya. Kemudian tukang batu. Nah, ini harganya sama semua ya sebenarnya untuk tukang. Nah, seperti ini sudah ya. Kalau biaya upah ini didapat dari jumlah tenaga kerja dikali harga satuan. Jumlah tenaga kerja dikali harga satuan. Enter. Nah, ini kemudian seret ke bawah.
itu, kemudian totalnya tinggal auto sum. Bentar. Nah, harga di sini harus sama dengan yang RAB. Total harga ini harus sama dengan RAB 17.753. 17.753 sama ya, 25664. 25664 berarti ini oke. Perhitungan yang kita lakukan berarti sudah benar. Jika tidak sama hasilnya, maka harus dicek ulang kembali. Oke, itulah contoh perhitungan rekap upah. Oke, kita lanjut ke contoh perhitungan rekap bahan atau material ya. Sama caranya seperti yang upah, hanya saja di sini bedanya kolomnya jenis bahan. Kalau tadi jenis tenaga kerja, sekarang jenis bahan. Di sini ya jumlah bahan ya, dan yang dicari di akhir adalah biaya bahan, bukan tenaga kerja. Untuk caranya sama saja, saya contohkan satu saja. Misalkan yang pertama ini sama dengan di sini paku ya. Paku. Enter, kemudian satuannya sama dengan yang paku ini kilogram. Jumlah bahannya kita totalkan paku dari sub pekerjaan pertama sampai akhir yang ada pakunya dijumlahkan sama dengan ini ya. Ini paku yang di sini yang di bawah, kemudian yang di sini juga ada yang di pagar ya. Kemudian ditambah lagi, cek lagi di sini paku ada lagi 1 2 3. Oke, tambah lagi. Takutnya masih ada paku di sini, paku ada? Tidak ada. Oke. Nah, udah ya segitu, berarti cuma ada di 3 pekerjaan saja. Oke, habis ini enter. Jumlah bahan sudah, harga satuan sama dengan klik yang ini. Oke, enter. Biaya bahan sama dengan jumlah bahan dikalikan dengan harga satuan. Enter. Nah, untuk bahan yang lain juga sama ya, seperti itu caranya. Nah, oke, setelah seperti ini semua bahan kita selesaikan, tinggal kita totalkan. Klik di sini, kemudian klik auto sum ini ya, enter. Nah, ini hasilnya ya. Nah, hasil ini harus sama dengan RAB 50078. Cek 50078 325. 300,25. Ini sesuai ya. Kalau tidak sesuai berarti kalian harus cek lagi satu per satu. Nah, itulah contoh perhitungan Excel untuk rekap bahan. Semoga bermanfaat.